Halo semua, kami dari kelompok 11, kelas 1B7 Manajemen, Universitas Samratulangi, akan membahas tentang menjabarkan perkembangan teori manajemen. Pada video ini sebelumnya, saya izinkan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Brian Wawor. Yang kedua, Ferawati Rumampuk. Yang ketiga, Muhammad Fajri Korompot. Yang keempat, Nathanael Sekpang. Dan yang kelima, Nurdiana Matuliu. Dan video ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dari dosen Dr. Victor Lengkong, SE, MSI. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi, dan pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferawati Rumampuk. Kepada Ferawati Rumampuk dipersilakan. Teori manajemen definisi menurut para tokoh. Teori manajemen mulai muncul sejak awal abad 19 ketika industrialisasi sedang dalam puncaknya terutama di dunia barat. Sejak era industri sampai hari ini, ketimpangan sosioekonomi selalu menjadi bagian proses industrialisasi. Pada waktu yang relatif bersamaan, perkembangan kapitalisme menjadi objek studi yang makin diminati. Di dalam perkembangan sistem kapitalisme tersebut, teori manajemen dan ideologi manajerialisme tumbuh dan berkembang. Penjelasan historis meliputi aspek kronologis, bagaimana teori manajemen muncul dan berkembang sejak era industri sampai kontemporer. Penjelasan deskriptif berisi tentang paparan mengenai definisi teori manajemen yang dicetus oleh tokoh-tokoh penting di bidang manajemen. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan modern secara historis merupakan produk komposisi multidisipliner. Oleh karena itu, karena mempelajari ilmu manajemen, kita tidak bisa lepas dari unsur ilmu lain seperti ekonomi, organisasi, komunikasi, sosiologi, politik, dan filsafat. Perkembangan teori manajemen. Dalam ilmu sosial, perkembangan minat pada penelitian tentang sistem kapitalisme menjadi inti dari karya intelektual Max Weber. Jika Weber mengatakan bahwa karakteristik kapitalisme merupakan bentuk tunggal dari organisasi privat dalam sistem ekonomi pasar, maka karakteristik yang lain muncul dalam perkembangan kapitalisme adalah pola pikir manajerial dari munculnya kelas sosial baru yang bernama manajer. Di sini kita tunjukkan bahwa pola pikir manajerial dan kelas manajer muncul dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis yang ditopang oleh industrialisme abad 19 di dunia barat. Menurut sejarawan bisnis Alfred Chandler, teori manajemen bisa dikatakan muncul pada akhir abad 19 ketika bisnis dan industri perkembangan pesat di Amerika. Pengertian teori manajemen. Seperti kita ketahui, teori manajemen bisa dipahami sebagai sebuah proses sosial dan figur sosial. Sebagai proses sosial, teori manajemen adalah proses bagaimana organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya, sebuah perusahaan pasti ada orang atau sekelompok orang yang bisa mengatur jalannya operasional perusahaan. Ibaratnya, sebuah kendaraan bermotor, manajemen merupakan pengemudinya yang menjalankan dan mengarahkan ke arah mana akan pergi. Berarti tujuan yang dapat dicapai dengan cara menggunakan sumber daya yang minimal namun dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan sebagai figur sosial, teori manajemen adalah proses sosial. Biasanya terdiri dari eksekutif dan manajer yang bekerja untuk menciptakan efektivitas dan efisien organisasi demi mencapai tujuan organisasi. Lahirnya teori manajemen tidak lepas dari pemikiran manajerial yang memiliki 3 kontributor utama, yaitu praktisi, konsultan, dan akademis. Kontribusi praktisi dan konsultan pada pemikiran manajerial dan teori manajemen lebih cenderung bersifat preskriptif dan praktis, sedangkan kontribusi akademi pada teori manajemen lebih cenderung analitis. Kita bisa membagi perkembangan teori manajemen menjadi 3 periode, yaitu periode klasik yang terdiri dari para pendiri teori manajemen sekitar tahun
1880 sampai 1945. Yang kedua, periode Perang Dingin dan hegemoni Amerika dalam pemikiran manajerial sekitar tahun 1945 sampai 1975. Dan yang ketiga, periode kemenangan kapitalisme dan ideologi manajerialisme sekitar tahun 1975 sampai tahun 2000 yang akan dibahas sebentar oleh rekan saya. Dipersilakan. Periode klasik, teori Frederick Wilson Taylor, salah satu figur sentral dalam usaha sistematis tersebut dilakukan oleh Taylor. Ide utama Taylor adalah menempatkan efisiensi sebagai prinsip pokok kerjanya organisasi. Prinsip efisiensi Taylor adalah menempatkan bahwa efisiensi merupakan satu-satunya menuju progres. Sebagai implikasinya, progres menciptakan harmoni sosial, kenaikan upah, pekerja level produktivitas, singkatnya mekanisme makin Henry Fayol. Fayol menekankan pada peran firma secara keseluruhan. Peran manajemen dan organisasi sangat signifikan pada kesuksesan perusahaan. Fayol sendiri bekerja sebagai teknisi di perusahaan tambang. Fayol mewakili kelas manajer pada masanya. Teori manajemen yang diadopsi Fayol meliputi pentingnya planning, perorganisasian, kepemimpinan, dan kontrol dalam perusahaan agar bisa sukses. Teori ini banyak diadopsi oleh industri Amerika pada abad 19. Teori Henry Ford. Teori Ford yang paling dikenal adalah sistem perakitan atau assembly. Ford dianggap sebagai praktisi pertama yang berhasil mengembangkan efisiensi industri melalui penerapan assembly. Ribuan pekerja, bahkan mereka yang tanpa skill sekalipun, sangat mungkin berkontribusi pada perusahaan sebagai pekerja dalam perusahaan yang menerapkan sistem perakitan. Namun demikian, implikasi sosial dari sistem Fordism sangat besar, seperti terciptanya kesadaran kelas pekerja dan konflik sosial. Teori Mary Parker Follett. Asumsi utama teori Follett adalah kerjasama dan partisipasi akan membantu proses bisnis menuju pada keberhasilan. Peran dari manajemen organisasi menurutnya adalah berkontribusi bagi kehidupan secara keseluruhan. Di sini, Follett telah meletakkan fondasi pembangunan berkelanjutan dalam teori manajemen sebelum istilah itu ditemukan. Teori Max Weber, birokrasi merupakan produk dari rasionalisasi penyeluruh. Dalam organisasi, pemikiran manajerial bisa dikatakan refleksi dari birokratisasi yang merupakan produk rasionalisasi manusia modern. Birokrasi menurut Weber bukan penghambat proses organisasional, melainkan justru cara paling efisien dalam merorganisasi sesuatu. Teori Elton Mayo, manajemen yang efisien bisa diciptakan melalui stimulus perilaku yang diorientasikan pada pengakuan sosial. Semakin diakui keberadaan individu dalam organisasi, individu tersebut cenderung semakin produktif. Pengakuan sosial bisa dilakukan, misal dengan pemberian penghargaan. Teori Chester Barnard. Barnard mengembangkan teori di mana kerjasama diletakkan sebagai sentral organisasi. Dipengaruhi oleh Follett, Barnard mengembangkan konsep otoritas yang dihubungkan dengan legitimasi agensi manajerial. Legitimasi agensi manajerial menurutnya berhubungan erat dengan pengakuan personal. Periode Perang Dingin. Teori Charnaik-Mellon. Perkembangan teori manajemen di era Perang Dingin memasuki saintifikasi manajemen. Manajemen sebagai sebuah sistem organisasi yang efisiensi segera menjadi objek studi. Mellon mengembangkan unsur kognitif dalam manajemen dan praktik manajerial. Ilmu administrasi menjadi inti dari proses pengetahuan tentang manajemen. Teori Michael Crozier. Crozier dipengaruhi oleh Weber tentang birokrasi sebagai sarana efisiensi dalam organisasi. Manajemen menurut Crozier mirip seperti lingkaran setan.
birokrasi yang berusaha mereduksi ketidakpastian sehingga segala tindakan diatur oleh hubungan impersonal. Namun tindakan impersonal tersebut tidak berhasil juga mereduksi kepastian. Periode kemenangan kapitalisme. Teori Margaret Thatcher. Thatcher mewakili politisi konservatif yang ingin menarik undur peran negara dalam manajemen ekonomi. Pasar merupakan pengendalian manajemen ekonomi modern era Thatcher. Pada periode ini, teori manajemen yang berkembang menantang teori-teori Keynesiaan yang eksis sebelumnya. Efisien menurut Thatcher dapat didorong oleh pengurangan atau reduksi peran dalam ekonomi. Teori Ronald Reagan. Teori Reagan selanjutnya dengan Thatcher. Politik konservatif mendominasi sistem ekonomi manajerial di Amerika Serikat di bawah Reagan. Beberapa langkah efisien yang ditetapkan meliputi pemotongan pajak, privatisasi, dan pengurangan belanja pegawai. Saat ini, istilah manajemen telah digunakan di banyak tempat konteks, tidak melulu dalam organisasi dan ekonomi. Pemikiran manajerial awalnya berfokus pada esensi perkembangan menjadi lebih bervariasi. Kita bisa sebut beberapa istilah yang berkaitan erat dengan teori manajemen seperti kualitas, produktivitas, dan efektivitas. Demikian pembahasan tentang menjabarkan perkembangan teori manajemen. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian pembahasan dari kelompok 11. Terima kasih.